Saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, saya sedang melakukan perjalanan yang cukup panjang. Saya pertama kali menuju ke Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, dan kemudian saya juga berkunjung ke Sukamara, dan hari ini saya melakukan kunjungan ke Kabupaten Lamandau, dan perjalanan cukup panjang. Sekarang saya sudah kembali mau menuju ke Kota Waringin Timur Sampit, dan saya melihat perjalanan dari Simpang Runtuh sampai ke Nagabulik, jalan yang kurang lebih 100 km. Ternyata sekarang ini setelah saya beberapa tahun tidak berkunjung ke Lamandau, dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Cukup banyak yang rusak, dan saya juga banyak menemui kendaraan-kendaraan. Nah, ini Anda bisa melihat badan saya goyang karena saya memang berada di perjalanan selama ini menuju ke Simpang Runtuh. Kita tidak bisa menghindari angkutan-angkutan, apakah itu tandan buah segar dari sawit, apakah itu angkutan-angkutan berupa batu dan lain sebagainya, karena memang itu adalah merupakan sesuatu kebutuhan. Nah, oleh karena itu rencana saya berpuluh tahun yang lalu untuk mendirikan kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah yang semestinya sudah selesai karena feasibility study-nya sudah selesai, perdanya pun sudah terbentuk, sumber daya manusianya pun sudah cukup, karena saya pada saat itu telah melalui proses beasiswa mendidik sekitar hampir 35 orang pemuda-pemudi Kalimantan Tengah untuk mampu menjadi pegawai di perusahaan kereta api yang akan datang itu. Tapi ternyata proyek kereta api itu tidak berjalan setelah saya berakhir sebagai gubernur, karena tidak ada respons dari pemerintah pusat. Karena saya pada saat itu beberapa kali pada tahun 2014, 2015 juga beberapa kali mengirim surat kepada Bapak Presiden untuk melakukan groundbreaking terhadap pelaksanaan dari pembangunan rel kereta api yang sudah final. Karena apa? Karena kami pada saat itu sudah melaksanakan international lelang internasional, dan kemudian pada saat itu dimenangkan oleh perusahaan kereta api China Railway Corporation dari China yang memenangkan tender pada saat itu. Nah, tetapi pemerintah pusat tidak berkenan untuk melakukan groundbreaking, dan pada saat itu saya mendapat tanggapan yang cukup keras dari Kepala Bappenas pada saat itu Pak Chani Agung yang selaku Kepala Bappenas, dan beliau tidak setuju karena beliau mengatakan bahwa itu hanya sekedar untuk pengangkutan sumber daya alam, dan itu tidak benar, karena kereta api yang kami buat itu bukan hanya untuk sumber daya alam, tetapi itu juga untuk pengangkutan manusia dan untuk pengangkutan sandang pangan yang memang menjadi kebutuhan dari Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sekarang saya merasakan bahwa betapa pentingnya pembangunan rel kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada kesempatan ini saya menganjurkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar segera untuk menindaklanjuti program-program pembangunan rel kereta api yang sudah saya siapkan. Itu sudah lengkap, perdanya sudah ada, dan kemudian trayek-trayeknya pun sudah ada, karena semua trayek itu melalui proses perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga tidak merambah hutan dan kemudian melewati desa-desa sehingga menurut perhitungan kita pada saat itu bahwa itu tidak akan mungkin merusak
sumber daya alam, terutama hutan, dan kita tidak menebang pohon-pohon, dan kita tidak merusak sumber alam yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, rel kereta api menjadi penting, dan ini sekarang menjadi tuntutan utama di dalam rangka untuk kita membangun Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi ibu kota Nusantara ini sudah sedang dibangun, dan itu adalah menjadi satu cikal bakal adanya rel kereta api untuk menghubungi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Dan kita harapkan itu adalah menjadi suatu cikal bakal untuk membangun rel kereta api Trans Kalimantan. Mari sekali lagi bergerak semuanya, teman-teman yang ada di manapun, di NGO, di LSM, teman-teman yang ada dimanapun. Nah, sekarang kita merasakan bahwa betapa penting Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai rel kereta api. Kalau rel kereta api itu sudah terbangun, tidak akan mungkin jalan ini rusak. Karena apa? Karena semua sumber daya alam, apapun jenisnya, itu harus melalui rel kereta api. Sehingga jalan betul-betul hanya digunakan oleh rakyat, digunakan oleh pengangkutan-pengangkutan yang sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan masalah sumber daya alam yang mengangkutnya melebihi dari kapasitas jalan. Jalan di Kalimantan Tengah ini adalah jalan kelas 3. Dan kalau jalan kelas 3 itu menurut aturan itu tidak boleh lebih dari 8 ton. Nah, tidak mungkin mereka mengangkut 8 ton, karena kalau saya lihat dari truk-truk yang ada itu antara 10 sampai 15 ton. Jadi bisa dibayangkan jalan yang berkualitas, berkapasitas kelas 3, kemudian yang hanya berkapasitas 8 ton, kemudian dilalui oleh kendaraan-kendaraan yang melebihi kualitas atau kapasitas dari ban itu, dari jalan itu. Jadi sekali lagi, pada kesempatan yang baik ini saya mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tentunya pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kita dorong untuk membangun rel kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam sehat dan tetap semangat untuk Indonesia lebih jaya lagi, dan Kalteng selalu menuju Kalteng terang.